Untuk itu, Cecep meminta agar pemerintah segera merampungkan investigasi yang tengah dilakukan dan membuka hasilnya. Hal ini agar pemerintah dapat menentukan nasib Al Zaitun dan para santri yang selama ini seperti belum mendapatkan kepastian. Menurut saya hasil investigasi itu harus segera dibuka dan kemudian pemerintah harus segera menentukan kebijakan berikutnya. Jangan sampai terkatung-katung yang membuat nasib pendidikan para santrinya tidak jelas, pungkasnya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mendesak pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap Ponpes Al Zaitun yang saat ini tengah dirundung kontroversi. Menurutnya, pemerintah harus menurunkan kementerian-kementerian terkait untuk masuk dan memberikan pengawasan terhadap proses pendidikan yang ada dan tetap memberikan hak-hak pengajaran di Ponpes tersebut. Pemerintah harus menerjunkan Kementerian Agama dan Pendidikan untuk memberikan pengawasan dan tetap memberikan hak pengajaran di Al Zaitun, kata Trubus kepada Liputan6.com, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Trubus mengaku tidak setuju apabila Ponpes Al Zaitun dibekukan. Mengingat, kata dia, hal itu akan mempengaruhi nasib para santri yang sedang dalam masa pendidikan dan hal itu juga akan membuat prosesnya semakin panjang. Kalau dibekukan itu, nanti kasihan masa depannya para santri dan mereka harus dipindahkan ke tempat yang lain dan itu butuh prosesnya sendiri dan menjadikan para santri harus beradaptasi ke tempat yang baru, terlebih kasihan bagi santri-santri kelas atas yang jika dipindahkan akan memakan masa pendidikannya, ucapnya. Untuk itu, Trubus mendorong pemerintah tetap mempertahankan proses belajar mengajar di Ponpes Al Zaitun. Namun kurikulum yang ada harus disesuaikan dan diperbaiki. Menurut saya pemerintah lebih baik mempertahankan pendidikan Al Zaitun dan kurikulum yang ada diperbaiki karena di situ kan ada dugaan bau-bau ajaran yang NI dan radikalisme, pungkasnya. Di sisi lain, dirinya juga menekankan agar polemik yang menimpa Al Zaitun dapat dipisahkan dari kasus yang tengah menimpa pimpinannya Panji Gumilang. Hal itu, kata Trubus, menjadi persoalan berbeda dengan nasib pendidikan santri di Al Zaitun saat ini. Terkait soal tindak pidana Panji Gumilang itu harus dipisahkan. Mengingat itu urusan lain yang ranahnya dengan aparat penegak hukum, pungkasnya. Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil angkat suara soal nasib ribuan santri pondok pesantren, Ponpes Al Zaitun. Dia mengatakan proses pembinaan ribuan santri dan pelajar di Al Zaitun akan diambil oleh Kementerian Agama, Kemenak. Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama, karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tetapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati, kata Ridwan Kamil. Dia menyadari bahwa Ponpes Al Zaitun telah meresahkan masyarakat. Ia memastikan, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah ditangani pihak kepolisian. Sesuai harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri, kata dia. Dilansir dari Antara, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan bahwa menyepakati kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Menurut dia, tidak boleh ada ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila. Kemudian dalam keislaman kita sudah sepakat bahwa kita ini ahlu sunnah wal jamaah, jadi tidak boleh ada fatwa-fatwa, fikih-fikih yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan kita, ujar dia. Selain itu, menurutnya, penyelesaian kasus Ponpes Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak dan santri yang sudah terlanjur bersekolah di Ponpes tersebut. Kita harus secara bijak memberi solusi agar ribuan anak yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya, kata Ridwan Kamil. Kang Emil menegaskan, dirinya mendukung Kemenak membekukan izin Ponpes Al Zaitun apabila terbukti menyebarkan ajaran sesat. Dan kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan. Sehingga menghindari perputaran uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, ujar dia. Dia mengatakan, proses pembekuan hingga pembubaran ini dapat dilakukan jika sudah ada kajian. Hal ini dikarenakan ada banyak pelajar di Al Zaitun yang harus dipikirkan masa depannya serta aset berupa lahan 1.200 hektar yang dimiliki Al Zaitun saat ini.
Harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya, katanya. Lebih lanjut, Kang Emil juga membenarkan tentang informasi bahwa ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun untuk membiayai aktivitas kelompok Negara Islam Indonesia, NII. Ada indikasi NII. Belum sedetail itu tapi arahnya penggalangan dananya ke arah sana, NII, kata dia. Namun, politisi Partai Golkar ini menegaskan hal itu baru berupa indikasi. Sehingga pihaknya meminta masyarakat dan juga para ulama untuk bersikap tenang dalam menyikapi polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah sedang menyiapkan tindakan tegas terhadap pesantren tersebut. Jadi masyarakat harus tenang, forum ulama juga tenang, bahwa tindakan tegas sedang berlangsung, katanya. Di sisi lain, Wakil Presiden, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan alternatif untuk mengatasi polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Salah satu alternatifnya adalah tidak dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara, kata Ma'ruf di kawasan Jakarta Selatan. Ma'ruf memahami masyarakat ingin agar pesantren tersebut dibubarkan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan nasib para santri. Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu, kata dia. Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan, jelasnya. Ma'ruf melanjutkan, saat ini proses hukum kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sedang berjalan. Dia tak ingin mendahului proses hukum itu. Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa, katanya. Ma'ruf juga sudah menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD menangani masalah Al Zaitun ini. Ma'ruf meminta publik menunggu keputusan akhirnya. Kita tunggu saja, kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya kira-kira seperti itu, tutupnya.